Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama, bergembira bersama-sama, dan kita akan duduk manis, kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Sekarang kami akan memuji, meninggikan nama-Mu. Kami akan bergembira bersama-sama dan kami akan duduk manis untuk mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan memberkati kakak-kakak semua, Tuhan memberkati kami semua, keluarga kami, papa mama kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini. Walaupun kami online ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan hadir. Penyertaan-Mu turut serta Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan bergembira bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama, yaitu Aku Pahlawan Kecil. Dengan hati yang gembira menyambut Tuhan Yesus. Kita pakai gerakan ya. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita lebih semangat lagi. Kita bergembira bersama-sama. Ini kita pakai gerakan. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, tidak ada. Tuhan di pihak kita, tidak ada. Sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Kita duduk manis. Kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk nyanyikan lagu kita yang terakhir. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hamba tak
Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Sekarang kami akan duduk manis, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berhadiratlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan hadir dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami ya Bapa. Berkati kakak yang menyampaikan firman ini ya Bapa. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar? Senang ya kita ketemu lagi, beribadah lagi. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ciptaan Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang kasih istirahat. Istirahatnya seperti sela atau musik yang di tengah-tengah lagu. Istirahat yang Tuhan kasih itu disebut juga Sabat. Masih ingat juga kan Tuhan kasih roti yang kecil-kecil itu? Ayo, masih ingat? Apa itu? Wah, baik sekali ya Tuhan itu. Sekalipun istirahat, Tuhan sediakan roti double porsi. Ayo kita belajar lagi tentang sifat-sifat Tuhan Yesus. Yuk, sebelum itu kita baca Alkitab dulu di Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Nah, sekarang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Apa sih yang Tuhan ajarkan tentang nikmat, tentang kenikmatan? Tapi sebelum itu kita mau simak cerita yang berikut ini. Makan rujak enak kayaknya. Bunda, ada buah nggak? Hingga mau rujak. Ada buah nggak? Hingga mau rujak. Wah, nggak ada buah nih. Inggil, Bunda minta tolong beliin buah ya. Buah mangga 1 kilo. Buah apel setengah kilo. Terus buah nanas 1 buah. Gil, Bunda minta tolong beliin buah ya. Itu catatan sama uangnya. Ya Bunda, Terima kasih Gil. sama-sama. Beli bahan-bahan buah mangga 1 kg, buah apel setengah kilogram, buah nanas 1 buah. Oh iya deh, buah mangganya lagi kosong, lagi nggak musim. Ya udah nggak apa-apa. Buah apel sama buah nanasnya ada nggak? Ada deh. Ya udah, nah udah. Ini deh buahnya, Totalnya jadi berapa? 26.000. Ini ya dek kembaliannya. Makasih. Saatnya menyiapkan bumbunya.
rujak yang aku inginkan sudah jadi. Mari kita coba rujaknya. Nikmatnya. Dari cerita pendek tadi kita tahu bahwa nikmat itu adalah perasaan puas dan senang karena setelah menginginkan sesuatu terus berusaha. Mungkin juga melewati perjuangan yang sulit. Lalu setelah mendapatkannya ada rasa puas dan senang. Itulah nikmat. Buat seorang mama atau ibu-ibu biasanya bilang nikmat karena bisa gendong anaknya atau peluk anaknya. Karena mama-mama itu, ibu-ibu biasanya ingat betapa sulitnya pas atau waktu melahirkan anaknya itu. Terus buat papa-papa atau para ayah biasanya bilang nikmat kalau bisa peluk atau ketemu anaknya setelah seharian bekerja di luar sana. Adik-adik pun kalian juga pasti punya cerita atau pengalaman sendiri tentang nikmat. Nanti boleh kalian ceritain sama kakak-kakak usul minggunya ya. Tapi sebelum kita mau cari tahu kata Tuhan, pendapat Tuhan tentang kenikmatan, sebelumnya kakak mau tes dulu. Masih inget nggak Tuhan ciptakan apa di hari pertama? Apa ayo? Siap-siap? Nih, binatang sama manusia. Karena belum ada tempat berpijak, binatang dan manusia melayang-layang. Lalu setelah itu Tuhan ciptakan bumi. Tapi buminya itu masih air aja. Buminya belum dipisahkan antara air sama daratan. Makanya manusia sama ini masuk ke air. Lalu binatang dan manusia itu tenggelam dan kelaparan karena belum ada makanan. Pohon-pohon yang bisa jadi makanan belum ada. Bener gak seperti itu adik-adik? Enggak ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat pintar, tertib, dan teliti menciptakan. Pertama-tama Tuhan ciptakan langit dan bumi. Ini buminya ini belum dipisahkan. Jadi setelah dipisahkan air, biar ada daratannya, buat manusianya nanti bisa berpijak. Ya, setelah itu baru Tuhan ciptakan pohon-pohonan. Biar nanti ternak sama manusianya ada bahan makanan. Ya, dia ciptain pohon-pohonan, itu pohon-pohonannya hidup nanti di situ ya. Lalu habis itu Tuhan ciptakan benda penerang ya, untuk menerangi bumi. Ya, gunakan matahari, bulan, bintang, biar manusianya nggak nabrak-nabrak, biar binatangnya nggak nabrak-nabrak kalau gelap nanti ya. Nah, juga fungsinya biar matahari itu untuk tumbuhan dan binatang dan manusia bisa tumbuh dengan sehat. Sinar matahari dan sinar bulan itu berguna buat pertumbuhan tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, setelah semua yang dibutuhkan manusia sudah Tuhan sediakan, barulah Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik lihat kan betapa sayangnya Tuhan sama manusia, betapa sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan sediakan dulu semuanya yang baik, yang berguna buat manusia, baru setelah itu manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan di hari ke-6. Lalu Tuhan sediakan hari ke-7 buat beristirahat. Istirahatnya Tuhan bukan tidur loh. Istirahatnya Tuhan itu, atau selahnya Tuhan itu, atau sahabatnya Tuhan itu, Tuhan tuh pengen deket sama kita, sama manusia, sama anak-anaknya. Tuhan pengen menikmati waktu dekat-dekat sama anak-anaknya. Itulah hari kenikmatan buat Tuhan. Nah, sekarang kita tahu apa maunya Tuhan tentang hari kenikmatan. Mulai sekarang, lebih sering luangkan waktu buat Tuhan ya. Lebih sering baca Alkitab, lebih sering memuji Tuhan, lebih sering berdoa. Itulah cara kita hidup dekat sama Tuhan. Tuhan seneng loh kalau kita deket-deket sama Tuhan. Nah,
Sekarang saatnya kakak kasih tantangan buat kelas kecil dan kelas pratengah. Tantangannya mengucapkan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Habis itu peluk papa atau mamanya. Nih, kakak kasih contohnya ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu buat kelas tengah dan kelas besar, tantangannya mengucapkan cita-cita atau keinginan kalian. Lalu habis itu setelah diucapkan nih cita-cita atau keinginannya, peluk papa atau mamanya ya. Nih kakak kasih contohnya juga. Keinginan saya mempunyai mobil. Sampai di sini dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mengerti bahwa Tuhan begitu sayang sama kami. Tuhan pengen selalu dekat-dekat sama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah begitu teliti, begitu tertib, begitu baik menata segala sesuatu untuk menyediakan buat keperluan manusia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sekali. Kami bersyukur. Kami senang punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah yang kami terima hari ini. Kami berdoa buat Papa dan Mama. Biarlah mereka buat orang tua kami. Biarlah mereka Tuhan, Kau berikan hikmat untuk selalu bisa hidup dekat dengan Engkau juga. Untuk memimpin kami hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran kami tentang segala penyakit atau apapun juga Tuhan yang membahayakan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.